Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing perihal yang telah di-sharingkan oleh teman-teman tadi malam ya di grup super team gitu. Jadi kenapa saya buat video ini, biar tidak hanya grup super team yang menjadi super timnya, tapi semoga nanti bisa diakses juga di teman-teman eksis juga, karena ada beberapa grup terkait dengan pertama, kenapa sih kok ada beberapa grup penjualan Nafilah Store itu, padahal ya sama, yang dijual sama, ya timnya sama. Yang pertama ya kita memberikan circle sesuai dengan interestnya, pertama ada beberapa orang yang suka interaksi, suka bahasa kita suka rame lah gitu, ngobrol, saling saut-sautan di grup gitu. Jadi ada yang orientasinya itu kepada sharing, kepada membangun sebuah kedekatan dengan tim-tim yang lainnya. Ada yang tipe kedua reseller itu yang interestnya atau tipenya adalah tipe selling oriented. Jadi mereka meskipun cuma diem, tenang gitu aja, tapi mereka ada yang tetap jualan gitu ya, tetap closing begitu. Jadi ya itulah tipe-tipe dari tim-tim kami gitu. Nah, ini kebetulan kemarin tadi malam nih ya, tepatnya ada sharing nih yang menurut saya bagus nih untuk bisa didengar oleh lebih banyak teman-teman yang terkait di dalamnya begitu. Jadi ada beberapa catatan yang telah saya kemas dalam beberapa poin yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi malam. Yang pertama adalah melipat gandakan waktu gitu. Melipat gandakan waktu. Ini judulnya aja gitu teman-teman ya. Pertama adalah melipat gandakan waktu. Caranya gimana sih? Nah, sedangkan setiap orang itu kan sama. Waktunya 24 jam, jatahnya seperti itu. Kemudian jam kerja itu rata-rata sama, 8 sampai 10 jam kira-kira kalau di siang hari gitu. Kemudian selebihnya mungkin istirahat atau melakukan hal-hal lain, melakukan waktunya diisi dengan kebersamaan dengan keluarga kita seperti itu. Jadi ya ada istilah melipat gandakan waktu. Caranya gimana? Ya ini dengan mencari tim gitu. Jadi teman-teman nih meskipun sebagai reseller, sebagai agen di Nafilah Store, daripada jualan sendiri, promosi, langsung jual ke end user, langsung menjual ke pengguna seperti itu, alangkah lebih powerfulnya ketika teman-teman itu merekrut tim di bawahnya. Jadi teman-teman itu meskipun reseller ataupun agen, tidak di distributor seperti kami, tidak ada salahnya kalau teman-teman berkenan untuk merekrut tim di bawahnya. Terbukti dengan salah satu teman kita yang tadi malam sharing juga, dan kebetulan di pencapaian bulanan sering kali ada di billboard, istilahnya billboard, itulah pokoknya ya, ada di peringkat teratas gitu. Peringkat teratas, dan bulan ini penjualan bisa tembus sampai kira-kira kalau nggak keliru 6 juta gitu ya. Nah, 6 juta kira-kira apa salah satu triknya, yaitu melipat gandakan waktu. Nah, kalau teman-teman misalkan anggap saja jam kerja itu 8 jam gitu, jam kerja 8 jam, daripada kita kerjanya 8 jam seorang diri aja, kita bisa melipat gandakan menjadi 80 jam dengan merekrut misalkan 9 tim, 10 dengan kita. Nah, gitu. Apalagi misalkan punya 10 tim, berarti kita setelah melipat gandakan yang semula dari 8 jam menjadi 88 jam gitu. Nah, kebetulan tadi malam teman kita yang sharing itu Mbak Rizkianis gitu ya, itu punya tim 25 orang sudah. Tentunya memang tidak semuanya aktif pastinya ya. Saya yakin tidak semuanya aktif, karena saya sudah mengalami teman-teman di Nafilah Store sendiri juga. Di super team ini ada kira-kira ya 100 berapa
ya hampir 200-an lah yang barangkali, karena kemarin sudah dikeluarkan, maksudnya bukan dikeluarkan, dipindah ke Axis gitu. Jadi ada beberapa juga reseller yang tidak di grup super team, tidak di grup Axis, karena mungkin tidak tidak alasannya nih, setelah kita tanyakan beberapa dari teman-teman terkait dengan device-nya ya, smartphone-nya tidak memungkinkan berada di banyak grup WhatsApp gitu. Nah, mereka ada kok yang tidak di grup, kemudian di beberapa kesempatan order gitu, kita terima tetap dan tetap mendapat harga reseller gitu ya. Jadi itu teman-teman yang perlu perlu dicatat nih, melipat gandakan waktu. Caranya dengan membangun tim gitu. Nah, gimana sih membangun tim itu? Nah, sedikit ini saya bahas ya. Yang pertama ya, kita aktif nih membuka toko. Kalau kita jualannya online, berarti tokonya kita di online menggunakan fasilitas sosial media. Nah, caranya kita ya bilang aja bahwa kita itu sedang open recruitment tim penjualan gitu. Jadi open reseller misalkan. Ya, seperti itu tuh. Karena kita telah usaha, pasti akan ada hasilnya, Perihal teman-teman misalkan sudah ada yang berusaha ikhtiar tapi belum mendapatkan hasil, itu bukan berarti tidak mendapatkan, tapi belum begitu ya. Jadi teman-teman nih ya, kenapa sih kok saya mengatakan pasti kok seolah-olah telah mengetahui? Nggak gitu teman-teman, karena setiap sesuatu itu kan telah dinyatakan nih ya di dalam Quran. Setiap sesuatu itu adalah diciptakan berpasang-pasangan gitu kan ya. Jadi kita itu tidak perlu memikirkan dua-duanya. Ini nih yang sering saya pegang, prinsip saya nih ya. Kita itu dalam hidup karena hampir semua hal ya, insya Allah semua hal. Tapi saya tidak akan memastikan, takut ada yang enggak gitu. Hampir semua hal Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, dan kita tidak perlu memikirkan dua-duanya. Kita cukup memikirkan salah satunya, maka dengan sendirinya sebagian yang lainnya, pasangan dari yang kita pikirkan itu akan juga ikut serta kita peroleh gitu. Contoh misalkan kita nih misalkan sebagai seorang siswa, ketika belajar maka akan pinter. Nah, kita nggak perlu mikirin pinternya, gimana sih biar pinter, gimana sih biar dapat peringkat 1. Kita mikirin gimana caranya kita belajar, pola belajarnya kita, termasuk auditorika, termasuk visualka, atau apa tipe belajar kita tuh seperti apa. Nah, itu yang perlu kita pikirkan sehingga kita bisa mendapatkan, pertama bisa peringkat barangkali ya. Pertama kita selain itu bisa pinter juga, bisa paham, dan yang terlebih kalau di dalam Quran itu disebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, seperti itu ya. Jadi alladziina utul ilma darajat, begitu kira-kira ayatnya ya. Wallahu a'lam. Silahkan dikoreksi kalau saya salah gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya teman-teman. Jadi ya bagi teman-teman yang usaha nih jualan online gitu ya, sama seperti saya, jangan berhenti belajar tentunya. Kalau derajatnya ingin diangkat, semula jadi reseller barangkali, kemudian bisa jadi agen. Nah, biar jadi agen tuh gimana caranya? Ya belajar gitu. Karena itu sudah janji Al-Quran, berarti juga karena Al-Quran itu firman Allah, berarti itu adalah janji Allah juga gitu. Dan sekecil apapun, semili apapun janji Allah itu tidak akan pernah meleset gitu. Tinggal gimana caranya kita mau atau enggak, kita percaya apa enggak, kita yakin apa enggak, gitu aja. Perkara persepsi yakin, iman gitu ya dengan apa yang telah disampaikan Allah itu. Kalau sudah percaya, iman, yakin, pegang, itu pasti sukses gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi dalam setiap hal sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, dan kita cukup memikirkan satu hal. Nah itu contohnya dalam belajar. Yang kedua contohnya misalkan kita jualan gitu. Jualan ini kita memikirkan gimana caranya kita menyampaikan apa yang kita jual, gimana caranya kita tuh promo lah gitu kira-kira ya. Promo itu ada yang hard selling, ada yang soft selling gitu. Ada yang jualnya terang-terangan, ada yang jualnya ya secara
tersembunyi, tersirat gitu. Nah, contoh misalkan kita posting di sosial media, alhamdulillah pagi ini dipertemukan dengan seorang teman gitu. Kita posting foto kita dengan teman nih, teman lama SD. Captionnya begini, alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan teman sekolah SD. Dulu waktu kelas 3 SD, kita cerita tuh, kelas 3 SD, saya pernah ada pengalaman menarik dengan dia. Di suatu ketika kita itu ya jalan, kemudian mainnya itu main kelereng misalkan. Kalau saya laki-laki main kelereng misalkan, dan di suatu ketika main kelereng, saya bertemu dengan salah seorang yang gitu misalkan, entahlah seperti itulah, teman-teman yang punya pengalaman diceritakan. Dan sangat bahagianya saya ketika hari ini bisa ketemu dia kembali, bisa mengenang masa-masa lalu dan masa-masa yang indah, belum ada beban seperti sekarang, tidak ada tanggungan. Yang iyalah namanya anak-anak kan gitu ya, nggak punya tanggungan, enak pastinya kalau kita mikirnya sekarang gitu ya. Jadi ya teman-teman tuh cerita seperti itu, kemudian sampaikanlah setelah kita ketemu, ngobrol panjang lebar, dan secara tidak sengaja teman saya melihat suatu bagian di rumah saya misalkan. Kalau itu angel fotonya atau posisi fotonya itu diambil di rumahnya, melihat suatu bagian di rumah saya dan melihat produk ini. Ya saya sampaikan bahwa yaitu sih barang untuk anak saya, barang edukasi misalkan. Cuman ya kebetulan saya juga ikut membantu karena saya telah merasakan. Nah ini kata-kata nih, karena saya telah merasakan manfaat dari produk ini, ya saya juga suka membantu teman-teman yang ingin mengenal produk ini. Kebetulan manfaatnya itu ada ini. Nah, cerita postingan sosial media yang semacam ini nih bukan promosi sebenarnya ya, bukan promosi, kesannya bukan promosi, seolah ini cuma cerita aja gitu loh, cerita aja, tapi di dalamnya ada promosinya. Pertama, promosinya apa? Kita telah menyebutkan nama produk. Kedua, kita telah menyebutkan manfaat produknya. Ketiga, kita telah menyatakan di situ bahwa kita membantu teman-teman. Berarti kita juga menjual gitu loh. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi, terlebih sekarang di sosial media, di Facebook kira-kira kalau nggak salah gitu, kita kalau posting berbau jualan, misalkan ada foto produk, ada harganya kira-kira gitu. Posting yang jualan-jualan seperti itu masih ada pratinjau. Jadi masih dicek seperti itu sama sistemnya Facebook barangkali gitu. Dan dengan sistem yang seperti itu katanya itu menjadi lebih sedikit orang melihat postingan kita. Nah kan sayang nih ya, kalau kita sudah effort, sudah bagus-bagus buat konten promosi, kemudian tidak banyak orang melihat. Jadi lebih efektif barangkali kalau teman-teman mau promosinya itu yang soft selling, cerita aja, ceritanya yang ngalor ngidul ke barat ke timur gitu ya, yang ya wis lah seperti itu tuh, yang nggak ribet-ribet, nggak jelimet-jelimet cerita gitu, ngomong apa gitu. Cuman kita diselipkan, kita ada penyebutan produk, penyebutan aktivitas kita. Nah, ketika kita menyebutkan aktivitas kita orang itu tahu kalau kita itu sudah jualan, misalnya. Orang itu bisa tahu kalau kita itu rekrut reseller. Kita bantu nih teman-teman gitu. Nah, itu yang pertama ya, sangat panjang sekali. Yang pertama, melipat gandakan waktu. Yang kedua, ada hal yang menarik tadi malam pada sesi sharing adalah memprediksi, membaca pasar gitu ya. Jadi bukan memprediksi ya, kayak dukun aja. Jadi membaca pasar ya teman-teman. Jadi begini nih polanya, apakah bisa dibaca pasarnya? Nah secara nih, kalau konteksnya teman-teman adalah reseller atau agen Navilastor, di Navilastor kan banyak nih produknya ya, banyak gitu. Jadi nggak mungkin dong semuanya bisa dalam sekaligus dipromosikan, sekaligus
kita stok. Nah, barangkali teman-teman ada yang nyetok. Nggak mungkin dong semua barang di Navilastor itu di stok semua oleh teman-teman. Nggak seperti itu. Saya pun juga gitu ya, sebagai distributor nih ya, sebagai distributor dari beberapa brand gitu. Kita tidak semuanya ngambil produk yang ada di produsen tersebut gitu. Kita membaca pasar, teman-teman, membaca pasar. Nah, suatu ketika nih di saat yang menjadi sangat terasa manfaatnya nih ya, ketika dulu waktu di tahun 2016 2017 ya, kita mulainya itu kan 2015 Agustus Oktober gitu kira-kira kita mulainya jualan ya, dengan modal yang sangat kecil, barangkali sama dengan teman-teman sekarang gitu. Nah, kita punya stok 30 piece gitu ya. Nah, di 2016-17 itu ketika itu kalau produknya JA gitu ya, JA teman-teman itu ada barang yang jadi primadona dulu adalah Beria Shiva gitu ya. Kenapa menjadi primadona? Pertama karena warnanya yang 35 warna. Bayangkan nih, bayangkan kita jualan jilbab ada warna 35 warna. Tentu tidak semuanya best seller diminati pasar, tapi ada warna-warna yang diminati pasar, dan itu kita bisa membaca pasar kita di mana. Nah, terlebih nih ya, Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, pasar di Jawa Timur, saya kan posisinya di Malang. Pasar di Jawa Timur, kemudian saya orang Madura, pasar di Madura, ada juga beberapa reseller di Madura sejak saat itu. Nah, jadi pasar di Jawa Timur, pasar di Madura itu sangat berbeda dengan pasar di Jakarta, di Depok gitu, di Bandung misalnya. Karena kebetulan produsennya ini dari Depok kan ya. Jadi terkadang ya data di produsen itu yang best seller itu yang jenis A gitu. Makanya yang dibanyakin stoknya yang A gitu. Padahal di Jawa Timur, di circle saya waktu 2016-2017 itu malah produk yang D gitu. Nah, ini nih itu beda. Makanya jadi kalau misalkan kita mau membaca di websitenya produsen, yang banyak ini barangkali itu yang best seller, enggak juga. Di kita itu beda. Dari mana kita mengetahui pasarnya seperti itu tuh? Nah, di data teman-teman, di data gitu ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan, kalau bisa nih saya akan tampilkan gimana datanya Navilastor itu, bagaimana cara membaca datanya. Kalau bisa kalau memungkinkan saya tampilkan capture-nya di sini ya, seperti itu tuh capture-nya kira-kira gitu ya. Jadi data itu ada sebuah ungkapan gini dari teman-teman tim penjualan di produk edukasi ya. Siapa yang menang data, dia akan yang menang. Siapa yang menang data, dia akan menang. Terlebih dalam penjualan promosikah, terlebih dalam pencatatan keuangan, terlebih dalam penentuan kebijakan. Contoh nih, salah satu contoh ini mungkin di bidang lain teman-teman ya. Saya nih terutama adalah orang yang bergerak di bidang penjualan online. Kalau online pastinya erat sekali kita aktivitasnya atau bersinggungan dengan pihak ekspedisi, ya kan? Pihak ekspedisi. Nah, suatu ketika terlebih pihak ekspedisinya yang ngambil ke sini. Nah, suatu ketika pihak ekspedisi ini ngambil paket ke Navilastor, ke NS gitu. Ngambil paket ke Navilastor. Nah, ketika misalkan admin Navilastor tidak nyatet berapa di hari tersebut paketnya, tidak nyatet, apakah ada 10, apakah ada 15, tidak dicatat, kemudian dibawa gitu aja sama kurir ya, sama pihak ekspedisi di pick up gitu. Ternyata ada 15, tiba-tiba ternyata pihak ekspedisinya di esok harinya atau malam harinya biasanya ngasih resi 14, kan berarti kurang 1 resi. Nah, kalau tim kita tidak nyatet, tidak punya data berapa paket hari ini yang dikirim seperti itu, kita tidak bisa komplain, nggak bisa berbuat apa-apa, kalah sudah. Kita sudah kalah di situ, tidak bisa menyampaikan
kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau kita punya data, hari ini ngirimnya seberapa paket nih, berapa paket gitu, 15 dicatat gitu. Kita punya catatan. Nanti terlebih misalkan catatannya diberikan kepada pihak ekspedisi, jadi tahu sama tahu lah berapa paketnya gitu. Nah nanti kalau misalkan pihak ekspedisi menghilangkan, ya, merusak, kemudian ya kemungkinan itu mungkin terjadi ya, bukan sudon, bukan negative thinking, tapi ini mungkin saja terjadi. Nah, mungkin saja terjadi, baik disengaja ataupun tidak, mungkin saja terjadi, begitu ya. Jadi bukan negative thinking teman-teman. Kalau kata Mardigu nih, negative thinking itu boleh, yang nggak boleh adalah negative feeling, gitu ya, negative feeling. Nah, jadi teman-teman ya, yang menang data yang menang gitu. Jadi ketika teman-teman bisa membaca pasar, maka akan mudah menentukan produk mana saja yang bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman promosikan, bisa teman-teman stok bagi yang punya modal kecil-kecil, gak apa-apa nyetok. Meskipun kemampuannya masih kecil-kecil dulu, berapa ratus ribu, berapa juta, dan 1 juta, 2 juta barangkali gitu ya. Kalau mindset kita sudah besar, visioner, ya siapa sangka di kemudian hari. Nah ini juga kemarin ada suatu unggapan dari Mardigu gitu ya, bahwa kita ini kan seorang muslim ya, orang yang beriman. Nah, kita itu sebenarnya percaya dulu baru terjadi gitu. Percaya dulu baru terjadi. Kalau orang kan biasanya perlu lihat dulu baru percaya gitu. Nah kita nih ya, pernah nggak melihat surga? Kan enggak, tapi percaya aja gitu. Nah itu ciri orang beriman. Ya sama, kita meskipun masih di posisi, di kondisi yang masih pemula banget ya, tapi nggak apa-apa, kondisinya pemula tapi pikirannya sudah visioner gitu ya. Sikap, tindakannya, kebijakannya, nah, kalau misalkan punya otoritas, kebijakannya sudah visioner, sudah besar, yaitu bagus sekali gitu ya teman-teman. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan ya, terlebih dengan aktivitas jualan online, karena saya pelaku jualan online. Sebisa mungkin akan saya sharingkan, sebisa mungkin akan saya sampaikan. Semoga bisa membantu, dan mohon maaf apabila ada suatu hal yang dirasa kurang berkenan dari apa yang telah saya sampaikan. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.